Alhamdulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Jami Al-Muttaqin dan juga para tokoh masyarakat dan agama yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak merangin takjim hormat saya kepada alim ulama dan pengurus masjid setempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali rasa syukur pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa langkahkan kaki, ayunkan tangan untuk datang hadir ke Masjid Jami Al-Muttaqin. Mudah-mudahan datang dan hadirnya kita ke ini masjid mendatangkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam dicurah dilimpahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan diam dalam masjid, kita niati iktikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi. Ibu bapak jemaah sekalian, rindu kangen dengan jemaah Masjid Al-Muttaqin sudah tidak terlukiskan.
yang akhirnya hari ini saya bisa bersua, berjumpa, ketemu langsung dengan jemaah Masjid Al-Muttaqin. Ibu Bapak rindu atau tidak? Rindu enggak? Udah lama gak diundang sama masjid ini. Sekalinya diundang bulan Ramadan. Jadi subuhan aja. Bisaan pengurusnya. Ya, cuman sudah tahu pengurus kalau nggak disuguhin berarti mentahnya. Insya Allah bohong, bercanda, cuma bercanda. Makanya jangan dianggap bercanda. Serius lagi. Baik ibu bapak, kita lanjutkan ngajinya. Saat ini adalah hari kedua di bulan Ramadan. Dan di hari ini berarti menunjukkan bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Doa yang mana Ustaz? Itu loh, sejak bulan Rajab kemarin kita berdoa dengan kalimat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Astagfirullahaladzim. Itu mau makan ya, saya lupa. Ini efek dari sahurnya kepagian kayaknya. Kita kesiangan ya. Sahur tadi nggak baca doa kayaknya gitu Pak. Jadi doa yang dari Rajab itu Allahumma barik lana Birojaba Ustaz, Birojaba Birojab tanah dahar wae puasa oge. Jadi itu doa salah satu di antara riwayat hadis. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ini hadis sampai situ. Wa balikna Ramadan. Kemudian ada yang menambahkan wahasil maqasidah. Nah ini doa berasa oleh kita diijabah oleh Allah. Emang apa buktinya Ustaz? Tengoklah arti makna di doa. Allahumma ya Allah barik lana, berkatkanlah kami fi Rajaban, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah umur usia kami ke bulan Ramadan. Tuh tengok, saya tanya sama ibu bapak yang hadir, sampai nggak umur kita ke bulan Ramadan? Nah ini doa dijabah. Makanya jangan ragu, apalagi kita nggak percaya, ternyata dari seluruh doa yang kita pintakan kepada Allah pasti dijabah. Nih salah satu di antaranya di doa. Insya Allah. Timbul satu pertanyaan, Pak Ustadz, itu doa bagian Rasul ya? Iya. Lalu kenapa Imam? Itu bagi Rasul berarti menyongsong, menyambut akan datang Ramadan itu sejak dulu. Oh iya, jauh hari bagi Rasul sambut bulan Ramadan. Bahkan di dalam ini doa sejak bulan Rajab. Bulan Rajab Nabi sudah kangen, bulan Rajab Nabi sudah rindu, ingin segera berjumpa, bersua dengan bulan Ramadan. Sehingga para alim ulama sufi justru padu setar untuk maksimal optimal ibadah di bulan Ramadan. Mereka setar mulainya di bulan Rajab.
Bahkan ada ulama yang menjelaskan untuk mencapai malam Lailatul Qadar setarnya di bulan Rajab mereka. Halo? Tuh lihatin betapa istimewanya mereka, betapa juga mulianya mereka, sampai mempersiapkan diri untuk datang Ramadan aja 2 bulan sebelum datang Ramadan. Masya Allah. Maka ada di antara ulama, kalau tidak salah namanya Ibrahim Al-Balkha. Beliau Ibrahim Al-Balkha menyebutkan bahwa Rajab bulan menanam, Sya'ban bulannya menyiram, sedangkan Ramadan adalah bulan panen. Jadi Rajab menanam, Sya'ban menyiram, dan Ramadan bulan panen. Kira-kira kalau saya tanya ibu bapak yang hadir, kalau nggak nanam, nggak nyiram, bisa panen nggak? Masya Allah. Gimana dia mau panen dengan panen yang unggul daripada amalan yang dia lakukan, sementara waktu nanam aja enggak, nyiram juga enggak, lah gimana mau panen? Ada juga orang apa, nanam enggak, cuma nyiram doang, panen enggak? Enggak akan panen. Sekalinya panen, rumput yang dipanennya, ilalang yang begitu besar dia panenkan. Buat apa ilalang? Betul betul. Ada juga orang nanam melulu tapi nyiram enggak pernah. Ini kira-kira panen enggak? Enggak. Sekalinya panennya enggak unggul. Betul betul. Nah ini dia. Makanya Bu, Pak, ini Ramadan bisa jadi wahana, bisa jadi tempat panennya orang-orang yang memang siap menyambut Ramadan. Kalau orang yang kagak siap menyambut Ramadan biasa-biasa aja. Kayak gini nih, contoh gimana ya? Contoh ya. Nah, contoh. Ini cuma contoh ya. Mikirin apa gitu ya. Contoh gini. Misalkan gini. Contoh. Mikir. Contohnya gini. Misal. Contoh misalnya. Ini saya tahu sih. Ada kambing. You know kambing? Yes. Kambing is the best. Ada seekor kambing. Itu kambing dikasih 1 karung rumput. Oh, gembiranya luar biasa. Dimakan dengan penuh lahapnya, bisa menjadi habis seketika. Tapi ketika kambing itu, Pak Bu, dikasih 1 karung uang, 1 karung uang, kira-kira dimakan nggak? Diambil nggak? Senang nggak? Apa? Kambing. Kambing nggak kenal uang, kambing nggak butuh uang, kambing nggak tahu uang. Yang tahu oleh kambing adalah rumput. Berarti apa di sini? Ilustrasinya adalah bahwa begitu orang yang tahu hebatnya Ramadan, yang tahu hebatnya apa juga Ramadan, itu pasti begitu. Tapi bukan yang nggak tahu kayak kambing ya. Halo? Ada kambing di sini? Nah ini lihat ibu-ibu sekalian. Dia nggak akan pernah mau sambut Ramadan. Subhanallah. Ustaz, kenapa sampai baginda Rasul jauh-jauh hari dalam untayan doa yang dibacakan adalah seolah-olah Rasul menyambut, menyongsong akan datangnya Ramadan? Jawabannya satu, karena Ramadan itu adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab,
Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu nggak disebutkan dalam Al-Quran, cuma Ramadan yang disebutkan. Bahkan sehebat-hebatnya bulan Hurum adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab, nggak seberapa hebatnya dibandingkan dengan bulan Ramadan. Mana Ustaz bukti daripada Allah sebut Ramadan dalam Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itulah dia bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jelas sudah kenapa bagi Rasul song-song sambut akan datangnya bulan suci Ramadan, karena itu bulan disebutkan dalam Al-Quran. Ibu bapak, ulama mufassir, ahli tafsir menyatakan bahwa segala sesuatu yang disebut oleh Al-Quran adalah mulia. Baikkah mulianya dalam kebaikan atau mulianya dalam kejahatan? Contoh yang disebutkan oleh Al-Quran seperti halnya Ali Imran, keluarga Imran. Tidak akan pernah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali keluarga Imran istimewa. Kemudian Luqmanul Hakim disebutkan oleh Allah dalam Quran, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berarti tidak akan pernah Allah sebut Luqmanul Hakim dalam Quran kecuali istimewa. Istimewa apanya Ustaz? Kebaikannya. Sekali lagi, kebaikannya. Itu Luqmanul Hakim, sehingga menjadi salah satu di antara nama surah Al-Quran. Betul Bapak? Betul? Ya Pak ya. Bahkan ada nabi, bukan Rasul, dari golongan perempuan. Siapa? Maryam. Disebut dalam Quran Maryam. Masya Allah. Ibu bapak, di mana-mana sunatullahnya dan juga takdir Allahnya bahwa Nabi Rasul gak ada dari yang namanya perempuan, gak ada. Licik, bukan licik. Gak adil, bukan gak adil. Tapi kalaupun emang ia memaksakan diri Nabi Rasul dari perempuan, agama gak akan beres-beres. Kenapa Imam Ustaz? Banyak liburnya. Betul apa betul? Allah waktu itu mau nurunin wahyu kepada Nabi Rasul perempuan. Pas Allah menurunin wahyu, Nabi, Rasul, ini wahyu dari aku. Nanti dulu ya Allah, lagi head. Benar nggak? Atau ditugaskan oleh Allah, Nabi, Rasul dari perempuan, dakwah ke wilayah sana. Ya Allah, cuti hamil. Betul nggak? Kapan kelarnya? Kapan beresnya agama? Kalau tertakdirkan perempuan jadi nabi, jadi rasul. Orang Sunda bilang kalau laki-laki panjang lengka, kalau perempuan cuksa. Betul Pak, betul? Ya Pak ya. Iya, kalau laki-laki itu panjang lengka, saking panjangnya lengka, laki-laki itu bebas. Saking bebasnya, setiap pengkolan aya kabogohna. Ayo. Ada orangnya? Ada. Serius? Ada orangnya? Yang belokan punya pacar? Amin amin. Yang penting bukan Ustadz Didit. Betul. Insya Allah. Nah ini Maryam bukan nabi, bukan rasul, tapi disebut oleh Allah dalam Quran. Tidak akan pernah Allah sebutkan Maryam dalam Quran kecuali Maryam istimewa. Saking istimewanya Pak Bu, Maryam itu tidak pernah kemana-mana. Di mihrab aja dia ibadah, zikir. Maryam gak pernah keluar ke mall. Emang belum ada. Maryam gak pernah healing ke Tahel, Taman Helang. Maryam gak pernah juga healing kemana, alun-alun. Gak pernah Maryam.
Maryam tuh benar-benar serius ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya dengan amal ibadah yang dilakukan oleh Maryam, itu ketika keluarganya datang ke mihrab, ke kamarnya, Masya Allah, buah-buahan segar tersedia, makanan-makanan lezat tersedia. Ditanya oleh keluarganya, hei Maryam, ini dari siapa? Dari mana? Kamu gak pernah keluar? Minallah, dari Allah. Masya Allah. Turun langsung buah-buahan, makanan lezat kepada Maryam, dibawa oleh malaikat. Masya Allah. Tahu-tahu ibu-ibu di sini ikutin kayak Maryam, nggak kemana-mana, tapi aneh bin ajaib, bajunya bisa baru melulu. Kenapa emang pakai online? Ada yang kayak gitu ada? Mana orangnya? Gak kemana-mana, tapi di rumahnya bajunya baru terus. Kenapa emang? Benar-benar Assalamualaikum. Pakai? Ada yang kayak gitu? Ah, itu Maryam KW. Maryam KW. Itu bukan Maryam itu mah. Ya, Cemimin. Ada Cemimin? Ada berarti? Serius ada Cemimin? Maaf Cemimin. Ya, nauzubillahimin. Nah, ini Maryam luar biasa. Pak Bu, jangankan Maryam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada perempuan istimewa. Siapa dia? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu hebat, waliullah itu beliau. Ibu bapak kenal nggak sama Rabi'atul Adawiyah? Ih, nggak pernah ngaji kayaknya. Jadi nggak kenal sama Rabi'atul Adawiyah. Kenal nggak? Nggak pernah ngaji ya? Sampai nggak kenal dengan Rabi'atul Adawiyah. Bukan lagi orang itu udah kencang salah lagi. Ini Rabi'atul Adawiyah yang jadi seorang waliullah. Beliau itu waliullah. Kenapa Ustaz jadi wali? Oh, ibadahnya luar biasa. Laki-laki juga kalah ibadahnya sama Rabi'atul Adawiyah. Emang apa hebatnya Ustaz? Ini Rabi'atul Adawiyah, ibu bapak, sholat subuhnya 40 hari 40 malam itu pakai wudhu bekas sholat isya. Lihat begitu subhanallah gitu tuh. OMC. Itu Rabi'atul Adawiyah, sholat subuhnya 40 hari 40 malam pakai wudhu bekas sholat isya. Allahu Akbar. Berarti selama semalaman itu dia gak tidur-tidur ibadah. Beda sama bapak ibu sini. Jangankan sholat subuh pakai wudhu bekas isya, sholat isya pakai wudhu bekas maghrib aja susah. Iya Pak ya? Iya. Lu takut loh. Betul. Mau sholat isya wudhu lagi ya, kenapa? Kentut tadi. Wudhu lagi ya, kenapa emang tadi tidur juga Pak? Nah, kan gitu. Berarti itu apa? Pantatnya dol. Pret. Gelainnya mana? Ini Rabi'atul Adawiyah luar biasa, mengalahkan ibadahnya laki-laki. Adakah di antara bapak yang sholat subuhnya pakai wudhu bekas sholat isya ada? Hei, oyoy wae. Betul nggak? Hidup nih luar biasa, makanya orang-orang itu istimewa Pak Bu. Ada juga yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, cuma dalam istimewa kejelekannya. Siapa Ustaz? Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab tuh bahkan jadi nama surat Quran. Kemudian siapa lagi? Firaun. Siapa lagi? Qarun. Sebutkan oleh Allah dalam Quran. Ya, jadi makanya benar ulama mufassir, ulama ahli tafsir, setiap yang disebutkan dalam Quran itu istimewa. Nah, makanya di Ramadan istimewa. Jangan salah, istimewa, luar biasa hebat. Nah, yang jadi masalahnya kan ada peribahasa mengatakan begini, tak kenal maka gimana lah mungkin sayang kalau belum kenal. Punten Pak Bu, bisa boleh jadi umat Islam yang saat ini berada di bulan Ramadan, mereka biasa-biasa saja dalam ibadahnya,
mereka juga tidak bergerak atau tidak terdorong semangat untuk beribadah dan beramal soleh. Bisa boleh jadi lantaran nih orang gak mengenal Ramadan. Sehingga bagi Rasul Nabi Muhammad SAW saja mengatakan bahwa lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu hebatnya Ramadan, maka dia pasti berharap selama setahun itu adalah Ramadan, 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 dan terus Ramadan. Gak mau ada bulan-bulan yang lain. Masya Allah. Ustadz, tolong dong sampaikan hebatnya Ramadan kepada kami, supaya kami jatuh cinta kepada Ramadan, supaya kami senang dengan Ramadan, supaya kami terdorong beramal soleh di bulan Ramadan. Ibu bapak, tengoklah, sekalipun ini hadis banyak yang menentang, bahkan ada yang mengatakan sebagai hadis maudhu, tapi banyak disampaikan di pondok-pondok pesantren dan banyak disampaikan di kalangan umat Islam. Ibu bapak pasti udah hafal. Mana itu hadisnya Ustaz? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira sukacita akan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Cuma ada perasaan senang, cuma ada perasaan gembira, cuma ada perasaan juga sukacita. Dia mendapatkan jaminan dari baginda Rasul terbebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Halo. Saya sengaja bicaranya keras supaya nggak ada ngantuk. Halo. Ada yang ngantuk nggak? Tidak. Ini kalau ada yang begini-begini udah curiga nih. Halo. Halo. Itu dong. Ada yang lihat. Dah. Sampai mana tadi? Ngantuk. Ya, perhatikan. Tapi kalau kita mentelaah sedikit saja dari hadis ini, ibu bapak sekalian, baginda Rasul tidak duduk di bangku kuliah, tapi beliau tahu apa psikolog atau kejiwaan seorang. Ada bahasa dalam kalimatnya, man bariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang bergembira, sukacita akan datangnya Ramadan. Jadi yang ditanamkan oleh baginda Rasul, senang dulu, gembira dulu, sukacita dulu. Kalau kamu sudah senang, kalau kamu sudah gembira, kalau kamu sudah sukacita, pasti kamu akan titit itu bukan? Oh ngajinya enggak, bukan selesai, bukan? Oh suruh, astagfirullah, kelupaan. Saya pikir ini ngajinya udah tutut apa titip? Tutut apa titip? Tit. Ganggu aja loh. Dulu ya, jadi rumah lagi gua. Apa tadi kan? Serius atuh. Nah ini. Gembira. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan gembira dulu, suka dulu, senang dulu. Kalau udah senang, seberat apapun itu pekerjaan akan mudah dilakukan. Betul nggak? Contoh gini deh, ini contoh ya. Tapi jangan bersinggung. Ini contoh ya. Pikir dulu ini juga. Contohnya ibu punya suami ibu sukanya mancing, ada? Tuh kan? Kesinggung nggak nih? Nggak enak jadi kasih contohnya. Bener nggak kesinggung nggak? Dah, kita bikin contoh doang. Suami ibu suka mancing. Bentar dulu dong. Kalau orang sudah suka mancing, mau cuaca bagaimanapun nggak jadi peduli. Betul?
Dia berangkat mancing, dilarang sama istrinya. Pak, hujan. Bodoh amat, mancing yang penting gua. Betul apa? Pak, hujan, petir, geluduk, ayo pulang aja. Bom, mancing. Lihat, karena udah seneng. Bahkan ketika dia mancing, berlama-lama mancing, gak dapat, gak peduli. Yang penting mancing. Betul gak? Ketika dia mancing, kakinya digigitin, digemutin sama nyamuk. Bodoh amat, yang penting mancing. Nah itu bener gak? Iya, kalau orang yang sudah suka begitu. Tahu-tahu pulang. Pas pulang sama istrinya, itu pancingannya dipatah-patahin. Besok lusa mancing berhenti gak? Enggak, beli lagi. Benar? Itu orang yang sudah hobi mancing. Padahal udah dinasihatin juga oleh para kiai ustaz-ustaz. Bapak-bapak, kalau yang suka mancing hidupnya nggak maju-maju. Karena kalau maju basuh siap. Betul. Bodoh amat, ustaz tinggal ustaz nasihatin kagak boleh mancing, gak peduli, yang penting mancing. Itu susah dikasih tahunya. Kenapa? Udah jatuh cinta sama mancing. Betul nggak Pak Bu? Pantas Nabi mengatakan demikian. Siapa orang yang suka cita, bergembira, datang Ramadan, dia diharamkan jasadnya masuk ke neraka. Begitu. Bukan mancing, bukan. Gembira masuk Ramadan. Kalau orang gembira, sukacita masuk di bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, oh Masya Allah, seberat apapun amalan, sesusah apapun amalan jadi ringan. Kenapa? Ramadan disenangin sama dia, Ramadan disukai sama dia, Ramadan juga dibuat hobi sama dia. Ketika dia masuk Ramadan, orang yang suka dengan Ramadan mah dia tetap akan mengisi waktu-waktu Ramadan dengan amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli imam tarawih telat atau cepat. Nah iya. Betul nggak? Iya kan? Kebanyakannya kan begitu. Tuh, Bu, ya, tarawih enggak? Bukan ayo. Jawabannya bukan enggak. Langsung imamnya siapa? Ustaz Solihin, dah hilang. Hilang. Cari imam-imam yang cepat. Ada yang kayak gitu? Mana sih orangnya? Kalau dia senang dengan Ramadan, kalau dia suka dengan Ramadan, gak peduli mau imam cepat, mau imam lambat, sabodoh. Yang penting saya ketemu dengan Ramadan. Begitu, kayak orang mancing tadi. Paham gak? Makanya kenapa Nabi berani jamin siapa orang yang bergembira, bersukacita datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah, baru punya perasaan gembira, baru punya perasaan sukacita, Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah jatuh cinta dan suka itu nggak peduli apa-apa. Yang penting dia ketemu dengan pujian hatinya. Betul apa betul? Ingat kali? Ingat beren? Pak? Ingat Pak ya? Gitu dulu. Pak? 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 Baik. Siapa ya Pak ya? Pak ingat gak dulu Pak? Apa? Waktu dulu Pak, belum Bapak nikah. Masya Allah, gunung kan kuda, lautan kan kuseberangi, capek deh.
Mau hujan, mau enggak, yang penting aku ketemu dengan tambatan hati si Mumun. Ada si Mumun. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu Mumun. Kan begitu, betul nggak? Jauh bagaimanapun dikejar pujaan hatinya. Mau hujan bagaimanapun ada payung. Gebleng. Subhanallah. Betul nggak? Capek bagaimanapun nggak jadi soal. Subhanallah. Sekarang ibu-ibu, Bu, ingat kan dulu? Apa? Itu waktu ibu belum menikah dengan si bapak sekarang. Ketika datang bapak, sebelum datang bapak ke rumah tuh suami ibu yang saat ini, ibu apa yang disiapin? Gak ada. Si aak muda mandi dulu, mandinya juga di sampoin, mandinya lama 2 jam. Berniat sesuatu. Maksud hati supaya jadi putih kayaknya tuh mandinya lama-lama. Ternyata pas keluar kamar mandi masih kena hitam. Ya, belum datang suaminya, dandan, pakai baju yang terbaik, sekalipun bukan baru, tapi baju yang menarik. Udah pakai baju langsung bercermin, lillah bercermin lagi. Pakai shadow, atau maskara. Terus pakai lemon sani, pakai blush on. Bapak tuh blush on. Blush on itu yang pipinya kayak digebukin, Pak. Ayo, blush on ya. Terus bibirnya pakai lipstick. Bibirnya kayak limu saker. Limu saker tahu? Tutung ini teh. Terus pakai minyak sengit sinyong-nyong. Kabeh dipakai. Akhirnya nggak lama datang calon suaminya. Assalamualaikum. Wah, riangnya luar biasa. Waalaikumsalam. Langsung pas dibuka tukang koran. Ih, kesel gua mah. Ganti si AA. Dia masih tukang koran. Sini korannya. Nunggu siapa? Nunggu siapa? Masuk. Yang kedua baru beli bener. Assalamualaikum. Tukang koran tadi kan bodo amat. Kenapa bener calon suami? Pas datang. Amit-amit aing. Langsung disambut suruh duduk. Mau apa? Mau minum kopi, ujung, susah kopi, enteng. Sekarang cibalok kan, nauzubillahimin. Enggak, tengok, ibu ketika dulu ada suami di depan, calon suami di depan, ibu berani nggak berbuat sesuatu yang jelek? Ditahan sekalipun pengen kentut. Kenapa nyanyi? Pengalaman ya. Itu pas ada calon suami begini aja. Kenapa nih? Enggak. Masih lama enggak? Kenapa enak? Enggak. Padahal mau kentut ditahan. Itu perutnya bunyi Halo? Ya tuh kalau gitu pulang dulu ya. Iya tuh cepetan ya ayah. Belum berpulang. Yang kalian sampai pintu, pas keluar tutupin. Enggak kuat langsung keluar. Itu calon suaminya belum jauh kedengaran. Suaminya balik lagi, Neng maaf itu jam tangan AA ketinggalan. Oh iya silakan masuk. Neng tadi bunyi apa? Burut gitu. Halo, ada kayak gitu? Ustaz, enak aja lo. Istri gua mah kayak gitu loh. Alhamdulillah. Inilah dia orang yang jumpa dengan orang yang disukainya. Saat kita
jatuh cinta, suka, gembira dengan Ramadan, dijamin oleh baginda Rasul terbebas, terhindar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu gembira, sukacita gak datang Ramadan sekarang? Benar. Senang gak datang Ramadan? Benar. Bahagia gak datang Ramadan? Saya tanya, bahagia senangnya karena apa? Ya. Ustaz, alhamdulillah Ramadan. Kenapa emang Bu? Mau lebaran. Nah, itu nggak termasuk hadis ini. Ustaz, alhamdulillah Ramadan lagi. Kenapa emang? Ada THR. Apa THR? Tai ayam rintik. Kalau ada orang gembira, sukacita, sambut Ramadan karena duniawiyah, tidak termasuk di hadis. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah gembira, sukacitanya datang Ramadan, dia ingin maksimal, optimal beribadah. Ya Allah, 11 bulan aku banyak dosa dan salah. 11 bulan saya juga banyak noda dan dosa. 11 bulan juga saya banyak melupakan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah mau ketemu dengan bulan Ramadan, ya Allah. Beri kesempatan aku ya Allah untuk dekat dengan Engkau. Beri kesempatan aku ya Allah untuk bertobat kepada Engkau. Beri kesempatan aku ya Allah untuk maksimal, optimal beribadah bulan Ramadan. Nah, itulah dia yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini. Insya Allah. Ustaz, ayo dong Ustaz sebutin apa hebatnya Ramadan supaya kami jatuh cinta sama Ramadan, supaya kami juga terdorong, termotivasi beramal, beribadah di bulan Ramadan. Pak Bu, baginda Rasul mengatakan bahwa hebatnya Ramadan itu sampai diamnya orang dihitung tasbih. Diam, gak ngomong, gak bicara, gak baca Quran, gak zikir, diam, itu dihitung tasbih. Makanya kalau Bapak Ibu diam 1 jam, berarti 1 jam itu dihitung tasbih. Bapak Ibu 2 jam diam, gak baca Quran, gak zikir, gak bicara, itu dihitung tasbih 2 jam. Masya Allah. Makanya baik bagusnya Ramadan, cicing bagus. Bu, kemana? Bu, mau belanja? Cicing. Kenapa? Diamnya jadi tasbih. Allah. Tapi bukan begitu maksudnya. Maksud daripada riwayat hadis ini adalah apa? Segitu diamnya dihitung tasbih. Lah apalagi zikirnya. Segitu diamnya dihitung tasbih. Apalagi baca Qur'annya. Masya Allah, itulah hebatnya Ramadan. Cicing sih. Ini serius? Halo? Kayaknya udah kasih mak Ustaz. Halo? Apa? Langsung dipraktekkan cicing. Gitu ibu bapak sekalian. Ya, makanya di bulan Ramadan itu istimewa, benar-benar istimewa. Ya, kalau bapak-bapak sholat 2 rakaat di bulan bukan Ramadan, terus sholat juga di bulan Ramadan, itu beda pahalanya. Sama dengan gini, bapak sholat di masjid baik apa namanya Al-Muttaqin, bapak sholat juga di Masjidil Haram, sama enggak Pak? Sama sholatnya, sama rakaatnya, tapi beda pahalanya. Karena kenapa? Sholatnya di Masjidil Haram kok di Mekah. Ustaz kan saya belum kesana Ustaz. Saya doain yang hadir saat ini Allah takdirkan berangkat ke Mekah. Ini mau umrohnya, yuk niatin. Udah niat belum? Yuk niatin. Kalau udah niatin, udah nabung belum? Niat udah nabung belum? Mana ya? Ustaz, emang ada gua di sekitar gue di langit. Ya. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Kita tengok lagi sekarang. Jadi diamnya aja udah dihitung tasbih, apalagi zikir, apalagi baca Quran. Lalu
baginda Rasul pun mengatakan lagi. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Masya Allah. Amaliyah dunyawiyah, perbuatan duniawi terhitungkan sebagai ibadah. Apa Ustaz? Tidur. Cuman ini juga harus dijelaskan nih. Kalau nggak dijelaskan berapa ini nanti umat? Ya di bulan Ramadan banyak tidur. Bahkan ini kalau nggak dijelasin. Betul. Ya sudah sholat subuh tidur, bangun zuhur maghrib lagi, bangun zuhur, beres zuhur tidur lagi, bangun asar, dasar bangun. Kalau ada orang dan jemaah Masjid Al-Mutakin seperti itu, sudah dipastikan itu orang mazhabnya mazhab Mbah Surip. Benar nggak? Iya. Kan Mbah Surip begitu. Dan syair lagu yang dibuatnya, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Gelo gitu. Kau juga lagi. Nah iya, janganlah bermazhabkan Mbah Surip. Setiap kali Ramadan tiba tidur melulu, khawatir nanti kayak Mbah Surip tidur terus, nggak bangun. Kenapa emang Mbah Surip tidur terus kesan nggak bangun? Karena udah capek ngegendong kesana kemari, tak gendong kemana-mana. Nauzubillahimin. Maksudnya apa nih Ustaz? Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Maksudnya adalah kebanyakan setiap kali Ramadan di antara kita kurang tidur. Iya Pak ya? So, saya tanya, semalam tadi mulai start tidur mulai jam berapa? Jam 10. Bangun jam berapa? Jam 2. Coba kalau misalkan jam 3, 10, 2 4 jam, 4-5 jam itu kurang tidur. Dalam ilmu kedokteran katanya tidur itu yang bagus, yang baiknya berapa? Ya boleh kebluk karena 8 jam kebluk ya. Tapi kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, sebagaimanapun kita kurang tidur tapi tetap bersemangat beribadah. Betul kan? Lalu apa yang gerangan hadis Nabi ini? Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Kan ibu-ibu bapak saking kurangnya tidur, maaf punten. Kadang-kadang kan model kita lagi ibadah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Baca ayatnya baru 2-3 ayat, itu muapnya udah 10 kali. Akhirnya baca Quran gak kelar, yang ada malah tidur di atas Quran jadi bantal. Itu Quran lecok, kenapa? Diacayan. Dibaca, ternyata gak dibaca, malah jadi acan. Amit-amit. Nauzubillahimin. Ini tengok Pak. Kita kurang tidur, tapi kita kurang tidurnya. Kadang-kadang kalau kita lagi duduk, ngantuk, gak kuat, ini nih, selong ke langit ketujuh. Kalau bahasa Sunda karena ngalenyap. Tidur yang enak yang sebentar tapi puas. Betul nggak? Itu baru sebutan ibadah. Dan itu yang dimaksudkan kenikmatan dari Allah. Aneh, tidur sebentar, nikmatnya luar biasa. Gini nih. Pak, bangun Pak. Iya, bangun ya. Tengok jam, udah baru 5 menit. Tapi itu perasaan dan nikmat luar biasa. Itu ibadah. Paham gak? Nah itu yang dimaksud oleh baginda Rasul.
ngantukmu sampai tidurmu dalam kelelahan beribadah Ramadan, dalam keletihan ibadah di bulan Ramadan, itu adalah ibadah. Insya Allah. 2, 3. La khuluful fami sha'im atyabu min miski minal jannah. Kata Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada kasturi minyak wangi yang ada dalam surga. Masya Allah, bau mulut. Tapi ini dijelasin juga nih. Kalau nggak dijelasin, kayaknya ya udah makan sop dengan jengkol, ketui, gosok gigi kagak. Datang sholat subuh berjamaah ke masjid, takbirnya gede. Buah. Itu jemaah yang sebelah geloin. Bau. Tahu juga artinya gini loh Pak Bu. Bau mulutnya orang yang sedang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi yang ada dalam surga. Maksudnya itu karena perutnya kosong. Gitu loh, nggak mengkonsumsi makanan minuman. Kalau perut kosong itu biasanya kalau nanti akan panas, dan ketika dalam perut ini panas akan keluar udara yang kurang sedap, baunya luar biasa. Biasanya baunya itu seperti bau tai kotok. Mana jelas-jelasnya. Kita ini pokoknya. Tapi bukan melupakan gosok gigi tetap harus. Dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan bersiwak itu sebelum matahari tergelincir. Ya, sebelum matahari tergelincir. Itu tetap jaga. Jadi kalau sekedar bau mulut yang tidak disengaja, itulah yang menjadikan bau mulutnya lebih bagus, lebih baik, lebih harum daripada minyak kasturi yang ada dalam surga yang tidak disengaja. Ini menurut ngajarin, kata Rasul juga bau mulut mah yang puasa mah jadi lebih wangi daripada minyak kasturi yang ada dalam surga. Sebodoh nggak akan gosok gigi, tahu-tahu dia langsung tidur. Wah, pas dideketin, ih, Allah. Orang nggak pernah nyaman dekat dengan dia. Orang nggak pernah tentram berdialog dengan dia. Kenapa? Bau mulut. Makanya tetap jaga. Ya, bukan sekedar gosok giginya, bersiwaknya. Ustaz, jadi yang benar yang mana sih, bersiwak apa sikat gigi? Ini ikhtilaf pendapat ulama dalam fikih. Tolong perhatikan. Di dalam hal bersiwak ini para alim ulama fikih berbeda di dalam memahami tentang kata bersiwaknya. Kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, beliau memahami bersiwak itu adalah bukan pada bendanya, tapi dalam pekerjaannya. Jadi bersiwak itu bukan bendanya, tapi amalnya. Amalnya adalah membersihkan sisa makanan. Perbuatannya adalah membersihkan mulut dari kotoran-kotoran makanan. Itu namanya bersiwak. Kalau Imam Hanafi kalau tidak salah, beliau katakan bersiwak itu adalah menggunakan kayu dari Irak seperti baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ternyata berbeda pendapat dengan kedua ulama tadi, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, kita tidak menggunakan kayu Irak, yang digunakan bersiwak Nabi dengan cara kita ganti dengan pasta gigi, dengan sikat gigi, dengan odol, itu juga sama dengan bersiwak. Jadi kalau bapak ibu bersikat gigi, ya kita niatin untuk bersiwak seperti yang mana perintah Rasul, itu bersikat giginya berpahala. Ya Allah, dengan bersikat gigi ini saya ingin membersihkan daripada sisa makanan ini supaya tidak mengganggu orang lain. Itu yang dibalas. Insya Allah. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Bau mulutnya orang yang berpuasa adalah lebih wangi daripada minyak kasturi yang ada dalam surga. Insya Allah. Dan lebih terakhir, hebatnya bulan Ramadan
ada satu malam yang teristimewa. Kalimatnya teristimewa. Ustaz, kenapa dibilang disebut teristimewa? Karena itu malam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Lailatul Qadar. Lail artinya malam, Qadar artinya penentuan takdir. Ada juga yang mengatakan lail artinya malam, Qadar turunnya Al-Quran. Apa Ustaz hebatnya itu malam Lailatul Qadar? Hebatnya adalah Allah sebutkan khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ibu bapak 1000 bulan ini mau digenapkan menjadi tahun, kurang lebih 83 tahun. Berapa? 83 tahun. Masya Allah. Dan Lailatul Qadar adanya cuma 12 jam. Kapan itu Ustaz? Satu malam itu. Lail itu kan satu malam. Lailani 2 malam. Layal itu artinya malam-malam. Kalau Allah menyebutkannya bilayalati, itu berarti banyak malam. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu cuma satu malam. Dari 30 hari kurang lebih malam Ramadan cuma satu. Lailatul Qadar. Dan kalau Bapak Ibu beribadah tepat di malam itu, maka ibadahnya terhitung sama dengan 83 tahun beribadah. Masya Allah. Ada nggak yang hadir umurnya 83 tahun? Ada nggak? Yang paling tua berapa di sini? Paji. 70 gitu. 70 lebih. Tapi segar buka. Resepnya apa Pak? Bahagia. Masya Allah. Hebat. Ya, ini Pak udah 70 tahun lebih tapi kelihatan segar. Kalau saya kan kelihatan tembus. Karena berpuasa kali ya. Nah ini Pak Haji 70 tahun lebih. Tapi sekalipun kita umurnya nyampe 70 tahun lebih, kan nggak penuh 70 tahun lebih itu kita lakukan ibadah. Ya jangan yang 70 dah. Saya umurnya 50 lebih ini. 50 tahun lebih ini saya kira-kira banyak ibadahnya apa enggak ibadahnya kan gitu. Diingat-ingat ya banyak penghana. Kan yang namanya kita imannya juga kan naik turun. Betul apa tuh? Iman kita kan naik turun. Betul ya? Kalau lagi naik ibadah, kalau lagi turun ya udah males. Kalau lagi punya hutang tahajud.